Bab 2096, Kaisar Ilahi. Berdengung. Pada saat ini, bukan hanya Aiden dan yang lainnya, bahkan semua orang yang merangkak di tanah merasakan suatu kekuatan mengerikan yang tidak diketahui, yang seakan-akan telah melintasi sungai waktu yang panjang dan alam semesta yang luas, dan hendak turun ke dunia yang diciptakan oleh empat dewa abadi yang agung ini. Tidak peduli apakah itu Tianxiong dan yang lainnya yang merupakan makhluk abadi setengah langkah, atau beberapa orang yang baru saja memasuki alam makhluk abadi sejati, rasa takut naluriah melonjak dalam hati mereka saat ini. Ini adalah penindasan pada tingkat kehidupan. Semua orang gemetar ketakutan, bahkan tidak mampu mengangkat kepala. Pada saat ini, yang mampu menatap ke langit hanyalah Aiden, tetua Tianxiong, Chu Tianquo, dan para dewa sejati veteran lainnya, atau orang-orang kuat yang dilindungi oleh senjata sihir sakti. Aura kuno, besar, dan misterius ini belum tiba, tetapi dunia yang diciptakan oleh empat dewa abadi bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan aura misterius dan kuat ini, dan terasa seperti akan hancur. Jauh di dalam kabut yang kacau, rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah berada di bawah semacam tekanan dari atas, dan kemudian hancur berkeping-keping. Di antara mereka, hukum asli dari empat dewa abadi muncul, tetapi mereka tidak mampu menghalanginya sedikitpun. Bahkan di hadapan nafas ini, asal-usul mereka yang abadi sepenuhnya rentan. Pada saat ini, dunia sedang kacau balau, kabut kekacauan membumbung tinggi dengan liar, tanah, angin, air, dan api terus berputar, 5 elemen dan ruang, guntur dan kilat, angin dan hujan serta kekuatan lainnya muncul silih berganti, seluruh dunia seakan-akan telah jatuh ke kiamat. Bahkan wajah-wajah besar yang diubah oleh keempat dewa abadi merasakan perubahan ini pada saat ini, dan ekspresi mereka berubah drastis seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah nafas asal mula hukum kekaisaran. Tiba-tiba, suara ketakutan dan teror keluar dari wajah Kaisar Abadi, mengguncang seluruh dunia. Kepala singa yang besar dengan 9 kepala, matanya yang besar penuh ketakutan, dan bahkan mengeluarkan teriakan marah. Sialan, Tian Xuanzi, Shen Huang, ini semua salah kalian. Pada saat ini, ekspresi terkejut dan takut muncul di wajah besar Tian Xuanzi. Wajah besar Kaisar Ilahi juga menjadi sangat serius. Semuanya, ini hanyalah fenomena aneh yang disebabkan oleh jejak asal-usul darah Kaisar. Pemilik tetesan darah Kaisar asli ini telah meninggal entah berapa tahun yang lalu, jadi mengapa kita harus takut? Tian Xuanzi juga mendengus dingin, jika kamu bahkan tidak bisa menaklukkan jejak darah Kaisar asli ini, bagaimana kamu bisa berbicara tentang naik ke jalan Kaisar? Tekan aku. Ledakan. Di antara langit dan bumi, tiba-tiba muncul sebuah gambaran Dharma yang memegang langit. Wajah patung Dharma ini tidak dapat dilihat dengan jelas, dan tubuhnya dikelilingi oleh galaksi dan alam semesta. Pecahan-pecahan hukum beterbangan di antara kulit dan pori-porinya. Dia tampak bagaikan dewa di langit, dan orang-orang tak kuasa menahan diri untuk berlutut ke tanah hanya dengan melihatnya. Dibandingkan dengan kekuatan gaib Dharmakayanya, Dharmakaya Putra Kaisar sebelumnya tampak seperti milik seorang anak kecil. Momentum dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Begitu gambaran Dharma ini muncul, ia mendukung seluruh dunia. Langit dan bumi mulai menjadi stabil, dan rantai tatanan ilahi yang rusak mulai diperbaiki oleh cahaya ilahi yang tak terlihat. Tangan kanan gambar Dharma ini membentuk segel tangan aneh dan menghantam untuk menekan darah kekaisaran ungu di atas kepala Kaisar Langit. Tiba-tiba, rantai tatanan ilahi yang mengerikan melonjak keluar seperti sungai, kekosongan terkoyak berkeping-keping, dan waktu dan ruang pun mundur. Cahaya keemasan yang tak berujung, dengan kekuatan yang tak terlukiskan, dengan keras menekan bola darah kekaisaran ungu yang tidak mencolok itu. Tetapi menghadapi serangan teroris ini, bola darah kekaisaran ungu itu, yang lebih kecil dari debu, memancarkan cahaya ungu terang. Cahaya ungu ini hanya bersinar pada rantai dewa, dan kekuatan sihir abadi keemasan yang melonjak, ketika bertemu dengan cahaya ungu ini, bagaikan es dan salju yang bertemu dengan matahari yang terik, lalu lenyap dalam sekejap mata. Di sekitar darah kekaisaran ungu ini, segalanya telah kehilangan konsep keberadaan. Waktu, ruang, guntur dan kilat, es dan salju, 5 elemen, tanah, angin, air dan api, semua aturan tidak berguna di depannya. Keberadaannya tampaknya melampaui segalanya dan dunia yang kacau. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Tian Xuanzi mengeluarkan teriakan aneh. Sekalipun dia seorang abadi yang agung dan perkasa, dia kehilangan ketenangannya pada saat ini. Itu hanya bola darah Kaisar asli, bagaimana bisa begitu kuat? Dia telah memanggil wujud asli sang dewa abadi, yang dapat menghancurkan galaksi dan dunia kecil dengan lambaian tangannya, tetapi bola darah kekaisaran ungu ini begitu kuat sehingga tampaknya kebal terhadap semua jenis serangan. Haha, Tian Xuanzi, keterampilan tahu kecilmu akan membuatmu malu di sini. Ini adalah darah Kaisar asal. Kau bahkan belum sepenuhnya menguasai hukum asal alam semesta, dan kau masih ingin menekan darah Kaisar asal dari Kaisar Abadi. Di tengah kehampaan yang kacau, seringai muncul di wajah besar Kaisar Dewa. Tian Xuanzi mencibir, kalau begitu, aku akan mengandalkan taktik superior saudara Shen Huang. Aku harap kamu tidak mengecewakan kami. Sebelum dia selesai berbicara, patung Dharma besar itu lenyap dalam kabut yang kacau dan menghilang. Sebagai tanggapan, sang Kaisar Ilahi hanya mencibir. Menabrak, sebuah retakan muncul di tengah kekacauan itu.
Tiba-tiba, sesosok tubuh yang diselimuti cahaya ilahi berwarna ungu emas berjalan di jalan keemasan. Pecahan-pecahan waktu berterbangan di sekelilingnya, bahkan lubang-lubang hitam dan bintang-bintang besar melayang di antara jubahnya. Setiap langkah yang diambilnya merupakan perputaran galaksi dan alam semesta. Banyak makhluk abadi sejati di bawah merasakan asal-usul mereka terguncang bahkan jika mereka melihatnya sekali saja. Jika mereka menatapnya untuk kedua kalinya, asal-usul mereka akan runtuh dan mereka akan mati. Walaupun sosok ini tidak semegah gambaran Dharma Tian Xuanzi, namun tekanan dan aura mendominasi yang dibawanya jauh lebih kuat dari yang lainnya. Jelas, kekuatan Kaisar Ilahi lebih kuat dari Tian Xuanzi. Kalau tidak, dia tidak akan berani merebut barang milik Tian Xuanzi secara terang-terangan. Inilah wujud asli Sang Kaisar Ilahi yang sedang muncul. Di bawah kehampaan, Aiden dan orang-orang di kota Kekaisaran Pusat tidak dapat menahan rasa gugup saat melihat kejadian ini. Lagi pula, dia sekarang adalah orang yang kuat, metodenya misterius dan tidak dapat diduga, dan tidak mungkin ditebak. Meskipun Putra Kaisar memiliki latar belakang yang sangat kuat, ia tetap tidak sebanding dengan keempat dewa abadi yang kuat. Hanya Aiden yang tampak normal. Dia telah lama memperhatikan keanehan darah kekaisaran berwarna ungu di tubuh Putra Kaisar. Bahkan Sang Kaisar sendiri jauh lebih kuat daripada para putra dewa dan putra kaisar yang pernah ditemuinya di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan sebelumnya, ketika dia sedang bangkit, jumlah putra kaisar dan putra dewa yang dikalahkan dapat dihitung dengan 2 tangan. Tetapi orang-orang ini akhirnya terkubur dalam sungai waktu yang panjang. Pada era ini, kaisar telah menghilang dan menjadi legenda. Bahkan para makhluk abadi yang kuat pun telah menghilang. Para dewa abadi sejati telah menjadi penguasa yang menguasai alam semesta. Di antara keempat orang ini, Kaisar Ilahi dan Kaisar Abadi keduanya adalah makhluk kuat veteran setingkat Dewa Abadi. Sebelum Aiden tercerahkan, keduanya telah menjadi makhluk kuat setingkat Dewa Abadi. Setelah sekian tahun, mereka berdua seharusnya masih berada di level Dewa Abadi. Hampir mustahil bagi mereka untuk menerobos ke alam Kaisar terlebih dahulu. Adapun Patriark Singa berkepala 9 dan Tian Xuanzi, saat Aiden meninggal, keduanya belum begitu terkenal. Mereka dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun, dan Aiden tidak tahu banyak tentang mereka. Akan tetapi, bahkan jika mereka berempat bergabung, mereka mungkin tidak akan dapat melakukan apapun dengan setetes darah asli ini. Begitu kata, Kaisar, dilekatkan pada sesuatu, maknanya tidak dapat ditebak oleh akal sehat. Tentu saja, ini tidak termasuk putra-putra, Kaisar, yang dipilih dari apa yang disebut dinasti dan sekte dewa. Meskipun orang-orang itu juga monster yang tak tertandingi, mereka masih jauh lebih rendah daripada keturunan sejati Kaisar Abadi seperti Putra Kaisar. Bahkan jika pihak lain secara paksa memurnikan bola darah kekaisaran ungu ini, itu dapat menyebabkan insiden teroris yang tak terbayangkan. Aiden berharap mereka mati saja, jadi dia tentu saja senang menonton pertunjukan itu. Setelah Kaisar Ilahi melangkah maju, dia sudah berada di atas kepala Kaisar. Dia berjarak kurang dari 3 kaki dari Putra Kaisar dan darah Kaisar ungu yang mengambang di atas kepala pihak lain. Jarak 3 meter ini bahkan berada dalam jangkauan manusia biasa, apalagi makhluk berkekuatan super seperti Kaisar Dewa yang berada pada level makhluk abadi. Tapi, jaraknya cuma 3 meter. Serpihan waktu berterbangan di sekitar Kaisar Ilahi, dan cahaya ungu emas yang menyilaukan keluar dari tubuhnya. Rantai hukum ilahi yang tak berujung menembus kehampaan, dan dalam sekejap mata, sekelilingnya berubah menjadi tungku tembaga bagua yang besar. Sosok Kaisar Ilahi berkelebat, dan dalam sekejap ia berubah menjadi 9 sosok di sekitar tungku tembaga. Bab 2097, Penindasan dan Pemurnian. Pecahan-pecahan hukum asli guntur, kilat, angin, hujan, tanah, angin, air, api, dan sebagainya menyerbu ke arah 9 sosok tersebut, berubah menjadi api suci asli, berusaha memurnikan bola darah kekaisaran ungu ini melalui udara. Tetapi, bola darah kekaisaran ungu ini ada di sini, tetapi api ilahi asli yang berubah dari rantai tatanan ilahi yang tak berujung hampir tidak dapat mencapainya, seolah-olah tidak ada sama sekali di dimensi ini. Kaisar Ilahi nampaknya sangat marah. Dalam sekejap, sebuah gambaran Dharma yang besarnya tak terlukiskan muncul di belakangnya. Patung ini mengenakan mahkota kekaisaran dan jubah naga ungu emas. Ada 9 naga emas bercakar 5 yang mengaum di sekelilingnya. Kemunculannya saja sudah cukup untuk menghancurkan alam semesta dan galaksi. Di matanya yang besar, ada gambaran alam semesta hancur, bintang-bintang hancur, dan alam semesta terbuka. Momen berikutnya. Gambar besar Kaisar Ilahi mengangkat satu tangan. Datang. Boom. Pada saat ini, dunia yang tadinya stabil, mulai bergetar lagi. Pada saat ini, suara Tian Xuanzi dan singa berkepala 9 terdengar. Kaisar Dewa, apakah kamu gila? Beraninya kamu menggunakan asal-usul dunia saat ini. Satu-satunya tanggapan yang diberikan kepada mereka berdua hanyalah mendengus dingin. Dalam sekejap, 2 cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar dari mata Kaisar Ilahi. 2 sosok naga berwarna ungu emas langsung merobek kehampaan dan meraung. Pada saat ini, di atas kabut kacau yang tak berujung, sebuah retakan besar muncul di langit. Di celah ini, rantai tatanan ilahi yang tak berujung berkelebat, yang benar-benar merupakan manifestasi hukum asal-usul dunia. Dan di belakang rantai ketertiban ilahi, cahaya merah menyala-menyala dan muncul di telapak tangan Kaisar Dewa. Momen berikutnya.
Bumi retak. Jauh di dalam bawah tanah yang tak berujung, aura kuning tanah yang kental berubah menjadi bola cahaya dan menyatu dengan telapak tangan Kaisar Ilahi. Di atas langit, guntur dan kilat menyambar, dan langsung tertangkap di tangan Kaisar Dewa. Angin menderu berubah menjadi cahaya hijau dan mengalir ke telapak tangan Kaisar Dewa. Uap air mengembun dan berubah menjadi cahaya ilahi yang transparan, menyatu di telapak tangan Kaisar Ilahi. Melihat kekuatan yang mengerikan dan cara yang tak terbayangkan ini, banyak dewa sejati terkejut tak terlukiskan kata-kata pada saat ini. Cara kerja Dewa Abadi memang sulit ditebak. Namun, yang lebih sulit ditebak adalah putra Kaisar dan bola darah kekaisaran ungu di atas kepalanya. Di telapak tangan Kaisar Ilahi, alam semesta dan galaksi berevolusi. Dalam sekejap, kekuatan berbagai hukum saling terkait dan berevolusi, berubah menjadi alam semesta kecil. Dalam sekejap mata, alam semesta kecil ini disempurnakan oleh dua api ilahi emas yang meledak dari mata naga ungu emas dan berubah menjadi bola cahaya warna-warni yang menyilaukan. Pergi. Bola cahaya yang terkondensasi dari alam semesta kecil ini langsung menyelimuti putra Kaisar dan darah Kaisar ungu. Selama proses ini, cahaya warna-warni yang menyilaukan itu seperti es dan salju yang mencair. Perlahan-lahan ia berubah menjadi ketiadaan dan menghilang, tetapi selama proses ini, ia semakin dekat dan dekat dengan darah Kaisar ungu. Ketika Aiden melihat ini, pupil matanya sedikit mengecil. Kaisar Dewa Tua benar-benar pandai berbuat trik. Dia benar-benar menyempurnakan sekelompok hukum alam semesta asli untuk melawan hukum kekaisaran yang berasal dari darah kekaisaran asli. Hanya hukum dasar asli seperti itu yang dapat menandingi asal-muasal cara kekaisaran. Ketika Aiden melihat ini, sedikit kesuraman muncul di alisnya. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin benar-benar berhasil. Akan tetapi, saat bola cahaya cemerlang warna-warni ini semakin dekat ke darah kaisar asal yang tadinya tidak bergerak, tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu yang menyilaukan lagi. Berdengung. Dalam sekejap, suatu kekuatan kuno yang besar, seolah telah menjelajah alam semesta yang luas, terbangun, menyebabkan hati semua orang bergetar. Hanya dalam sekejap, cahaya warna-warni itu dengan cepat berubah menjadi ilusi, dan dalam sekejap mata, cahaya itu telah menjadi sebesar kepalan tangan. Saudara Kaisar Ilahi, aku di sini untuk membantumu. Saat berikutnya, sebuah token hitam terbang keluar dari kabut yang kacau. Token hitam ini penuh dengan bekas sayatan pisau dan kapak, serta membawa napas waktu yang tak berujung. Ada bau kehancuran yang kuat tercium di sana, dan hanya ada satu kata yang tertulis di sana. Mati. Ini adalah tanda identitas Kaisar Abadi. Setelah dipelihara olehnya selama entah berapa tahun, itu sudah mengandung hukum asli dari Tuhan Abadi. Penampakan token ini pada dasarnya sama dengan Kaisar Abadi yang mengambil tindakan sendiri. Begitu token itu muncul, cahaya hitam dan pekat berubah menjadi rantai keteraturan. Dalam sekejap mata, ia telah menembus kehampaan dan menyatu dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Dalam sekejap, secercah cahaya hitam muncul dalam cahaya warna-warni itu. Cahaya hitam ini tampaknya mampu mengontaminasi segalanya. Bahkan kekosongan di sekitarnya pun terkontaminasi oleh cahaya hitam dan menjadi bagian darinya. Namun, saat cahaya hitam aneh ini bertemu dengan cahaya ilahi ungu, cahaya itu hanya bertahan sesaat sebelum meleleh dan menghilang. Pada saat ini, suara Kaisar Ilahi muncul lagi. Apakah kalian berdua masih akan duduk diam dan menonton? Bola darah Kaisar ini mungkin lebih kuat dari yang kita duga, dan pasti mengandung rahasia besar. Jika Anda tidak membantu, Anda tidak akan pernah bisa memahaminya sama sekali. Haha, kakak Kaisar Ilahi, jangan marah. Aku di sini. Kabut yang kacau itu berguncang lagi, dan kali ini seekor singa emas berkepala 9 yang sangat besar muncul secara langsung. Setiap kepala singa berkepala 9 ini lebih besar dari matahari, dan di matanya menyala api dewa matahari. Di kakinya terletak kecemerlangan galaksi yang tak berujung. Bahkan setiap helai rambutnya dapat menghancurkan dunia yang kecil. Mengaum. Singa berkepala 9 itu mengangkat kepalanya dan meraung, mengguncang dunia, dan langsung menyemburkan nafas api kemasan. Begitu bola api ini muncul, api ilahi Taiyan di tubuh Xia Qianyu, tetua Tianxiong, dan anggota klan ilahi Taiyan lainnya di bawah mulai berkobar. Api Taiyan yang sesungguhnya. Mata penatua Tianxiong tiba-tiba menjadi panas. Inilah api asli yang hanya bisa dikuasai oleh Dewa Abadi. Satu tetes saja dari benda sekuat ini dapat membakar dunia. Saat berikutnya, semua orang belum bereaksi. Gambar Dharma besar Tian Xuanzi muncul lagi, dan dia mencubit formula sihir di tangannya dan menggunakan trik yang sama lagi. Dalam sekejap, cahaya suci putih tak berujung muncul langsung dari telapak tangannya. Cahaya-cahaya suci putih ini berubah menjadi rantai-rantai keteraturan suci dalam sekejap mata. Rantai tatanan ilahi ini langsung menyatu dengan api sejati asli Taiyan dan menyelimuti asal cahaya yang berwarna-warni. Dengan restu dari 4 metode rahasia Dewa Abadi, bola cahaya warna-warni ini, yang awalnya hanya seukuran kepalan tangan, sekali lagi meledak menjadi kilau yang menyilaukan, langsung menyelimuti putra kaisar dan kehampaan di sekitarnya. Dunia yang diterangi oleh cahaya ilahi yang tak berujung seterang siang hari. Semua kabut yang kacau menghilang. Ketika orang-orang di bawah melihat pemandangan ini, mereka langsung merasakan peringatan krisis di hati mereka dan dengan putus asa menggunakan kekuatan magis mereka untuk mundur. Aiden sudah bersiap untuk mundur.
Dia langsung berkomunikasi dengan binatang pemakan langit dan menggunakan kekuatan sihir bawaan pihak lain untuk mundur ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Adapun para dewa sejati yang sedikit lebih lemah atau yang tidak punya waktu untuk mundur, mereka bahkan tidak melawan saat ini dan luluh lantak oleh cahaya dalam sekejap mata. Melihat ini, semua orang masih ketakutan dan terkejut. Dalam kehampaan yang kacau, sebuah bintang matahari tampak muncul. Bintang matahari ini terus mengembang dan meledak dalam sekejap mata. Ledakan, kekuatan angin, air, api, dan berbagai hukum kehancuran menyatu, menelan kehampaan dan menghancurkan segalanya. Bab 2098, Krisis Besar. Aura mengerikan itu langsung mengguncang seluruh dunia. Pada saat ini, semua dewa sejati merasakan ketakutan naluriah. Seolah-olah ditekan oleh kepribadian dunia. Dunia tampaknya juga sedang menghadapi kehancuran. Mereka seolah kembali ke masa ketika mereka lemah dan menghadapi ketakutan akan kekuatan yang menghancurkan itu. Bahkan asal-usul Dao Agung dari dewa sejati pun gemetar, apalagi orang lain. Kalau saja ada makhluk hidup lain di dunia ini, sedikit saja tekanan dari kekuatan ledakan itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Akan tetapi, dunia yang dikembangkan oleh 4 dewa abadi ini masih merupakan dunia primitif yang kacau, dan tampaknya tidak ada makhluk hidup lain di dalamnya. Namun sulit untuk mengatakannya, toh belum ada seorang pun yang menyelidikinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia ini akan hancur? Kita belum berbuat apa-apa, apakah kita akan musnah bersama dunia ini? Seseorang berteriak ngeri. Namun, tak lama kemudian seorang dewa sejati veteran mendengus dingin. Dengan adanya 4 dewa abadi di sini, tidak ada yang bisa membalikkan keadaan. Kecuali Kaisar Abadi sendiri turun ke dunia, tidak ada yang bisa menandingi 4 dewa abadi. Ini adalah seorang veteran dan tokoh kuat dari Sekte Kaisar Ilahi. Begitu dia berbicara, dia mendapat persetujuan banyak orang. Satu dewa abadi adalah eksistensi tak terkalahkan yang mendominasi surga, apalagi ada 4 di dunia ini. Meskipun bola darah Kekaisaran Ungu dapat dihancurkan, itu pasti tidak dapat menghentikan kekuatan sihir keempat dewa abadi. Dalam pikiran mereka, dewa abadi adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan metode mereka tak terbayangkan. Adapun Kaisar Abadi, dia hanya ada dalam legenda dan mereka sama sekali tidak memahaminya. Mendengarkan perkataan banyak dewa sejati, Chen Bai di kejauhan hanya terkekeh dan tidak banyak bicara. Meskipun demikian, ada sedikit ekspresi ejekan di wajahnya saat ini. Kalau sampai terjadi kesalahan, keempat orang ini mungkin benar-benar akan menghancurkan dunia. Darah Kaisar Origin tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dalam kehidupan sebelumnya, Aiden telah bersentuhan dengan darah Kaisar asal. Saat itu, dia baru saja memasuki alam yang mulia abadi dan hampir kehilangan separuh nyawanya. Dia mengandalkan petualangan dan kesempatan untuk memurnikan bola darah Kaisar asal itu. Dengan mengandalkan bola darah Kaisar asli itulah dia mampu membuat kemajuan pesat di ranah Immortal Venerable. Hanya dalam beberapa ratus tahun, ia telah mencapai puncak Immortal Venerable dan menjadi legenda di alam semesta saat itu. Jika saja dia tidak mempercayai kata-kata penjahat keji seperti Li Taixuan saat itu, dia mungkin sudah mencapai alam tertinggi sekarang. Menjadi Kaisar Abadi termuda dalam sejarah. Dan sekarang, Kaisar Abadi termuda seharusnya Li Taixuan, kan? Li Taixuan menahannya begitu lama, dia benar-benar orang yang muram. Hanya saja saat itu aku terlalu percaya diri dan meremehkan Li Taixuan. Aiden segera menekan pikiran batinnya. Guntur ungu melonjak di matanya dan langsung berubah menjadi sinar petir yang menembus kehampaan dan melihat ke kedalaman kekacauan kehampaan. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi yang berbeda-beda, dan mereka semua menggunakan kekuatan magis mereka untuk mengintip ke langit. Jauh di dalam kabut yang kacau, cahaya tak berujung dan serpihan hukum berterbangan di sekitarnya. Tidak diketahui berapa lama sebelum fluktuasi dan aura yang mengerikan ini perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah genangan darah Kekaisaran Ungu dan mayat putra Kaisar. Pada saat ini, bola cahaya asal-usul dunia yang diciptakan oleh upaya gabungan dari 4 dewa abadi telah menghilang. Melihat pemandangan ini, bahkan keempat dewa agung yang berada tinggi di langit sangat terkejut pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Apa asal-usul bola darah kekaisaran ini? Bahkan kita berempat pun tak bisa melupakannya. Tian Xuanzi adalah orang pertama yang berbicara dengan kaget dan marah. Wajah besar Kaisar Ilahi tampak terguncang juga, dan dia berbicara perlahan. Tampaknya bola darah Kaisar Ungu ini memang sangat aneh. Namun, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa nilainya jauh melampaui imajinasi kita. Pada saat ini, warna yang tidak dapat dijelaskan muncul dari kedalaman mata Kaisar Dewa. Pada saat ini, Kaisar Abadi dan leluhur singa berkepala 9 juga memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mereka berdua tampak lebih tenang daripada Tian Xuanzi. Tidak seorang pun tahu apa yang ada dalam hatimu. Sang Kaisar Ilahi melirik mereka bertiga. Semuanya, karena untaian asal dunia ini tidak cukup untuk memurnikan bola darah Kaisar ini, maka saya sarankan agar kita menggunakan asal dunia dari dunia besar yang telah kita tempa ini untuk memurnikannya. Bagaimana menurut kalian? Tian Xuanzi mengerutkan kening, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar Kaisar Abadi berbicara dengan suara rendah. Saya setuju. Patriark Singa berkepala 9 juga berbicara dengan anggun. Saya juga setuju dengan usulan saudara Kaisar Ilahi.
Saya ingin melihat rahasia apa yang disembunyikan bola darah Kaisar Ungu ini. Kalau begitu, aku juga setuju. Tian Xuanzi berkata dengan suara yang dalam. Segala sesuatunya telah berkembang sampai ke titik ini, dan keinginan ketiga orang ini terhadap darah Kaisar asal telah melampaui keinginannya. Hal ini membuat Tian Xuanzi sangat tidak senang, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Kekuatannya hanya sebanding dengan leluhur singa berkepala 9. Sekarang senjata kekaisaran yang sempurna dari alam rahasia kuno telah dihancurkan oleh Li Taixuan dengan satu pukulan yang melintasi entah berapa banyak waktu dan ruang. Sekarang, dia tidak lagi memiliki banyak fondasi. Oleh karena itu, saat menghadapi Kaisar Abadi dan Kaisar Ilahi, dia jelas kurang percaya diri. Akan tetapi, di permukaan, ia masih harus mempertahankan kesombongan seorang Dewa Abadi. Kaisar Ilahi, Kaisar Abadi dan yang lainnya juga mengetahui hal itu, tetapi mereka tidak mengungkapkannya. Namun, jika nilai bola darah Kaisar Ungu ini benar-benar tak terbayangkan, maka kesepakatan yang mereka buat pada akhirnya mungkin akan hancur dalam sekejap. Menghadapi godaan Kaisar Cheng, tak seorang pun mampu menahan godaannya. Jika perkelahian terjadi saat itu, Tian Xuanzi tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Dia sudah mulai memikirkan tindakan balasan dalam benaknya. Jika nilai bola darah Kaisar Ungu ini benar-benar di luar imajinasi, metode apa yang bisa digunakan untuk merebut bola darah Kaisar ini? Meskipun tiga orang lainnya tidak mengatakan apa-apa, tidak seorang pun tahu apa yang mereka pikirkan. Mungkin, mereka juga berpikir tentang cara merebut bola darah Kekaisaran Ungu ini. Bagus sekali, ayo kita lakukan. Suara agung Kaisar Ilahi terdengar lagi. Menabrak, cahaya ilahi berfluktuasi, dan kemudian Aiden dan dewa sejati lainnya di bawah sepenuhnya terisolasi di dunia kecil, dan hanya bisa menyaksikan apa yang terjadi di dunia luar. Aiden, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Xia Qianyu bertanya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Tetua Tianxiong, Chu Tianquo dan yang lainnya juga melihat ke arah Aiden. Sebelum dia menyadarinya, Aiden telah menjadi tokoh penting di kota Kekaisaran Pusat. Aiden tersenyum dan berkata, "Tunggu." Dia selesai berbicara. Semua orang mengerutkan kening. Namun, melihat keempat dewa abadi yang tampaknya menjadi penguasa langit dan bumi di langit, mereka sedikit mendesah dalam hati. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa menunggu keajaiban terjadi. Ledakan. Momen berikutnya. Saat keempat dewa abadi memperlihatkan kekuatan sihir mereka, dunia tiba-tiba berguncang, seakan-akan akan hancur secara otomatis. Kabut kacau tak berujung dan bumi retak satu demi satu, kemudian rantai keteraturan yang dibentuk oleh hukum asli memanjang dari kedalaman asal-usul dunia. Dalam sekejap mata, seluruh dunia terjerat dalam rantai tatanan ilahi yang memancarkan cahaya peri berkabut ini. Rantai tatanan ilahi ini terjerat di sekitar putra kaisar dan kekosongan tempat dia berada. Lalu dalam sekejap mata ia berubah menjadi bola cahaya putih yang menyilaukan. Bola cahaya itu langsung berubah menjadi bintang matahari, dan cahayanya yang menyengat membuat semua dewa sejati sulit untuk menatapnya secara langsung. Di sekitar rantai tatanan ilahi ini, fragmen waktu yang tak berujung beterbangan, dan Feng Shui bumi berputar dalam siklus. Inilah manifestasi asal-usul dunia ini. Sekarang, kekuatan asli ini sedang mengikis dan memurnikan darah kekaisaran ungu misterius di atas kepala kaisar. Darah kekaisaran ungu tampaknya merasakan krisis. Pada saat ini, cahaya ungu yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba meledak. Cahaya ungu ini meruntuhkan kehampaan dalam sekejap mata, menyebabkan semua kekuatan waktu dan hukum lenyap dalam sekejap. Di hadapan cahaya ungu ini, segalanya seakan kehilangan makna keberadaannya, bahkan waktu pun tak ada artinya di hadapannya. Akan tetapi, gambaran Dharma raksasa di belakang keempat dewa abadi itu terus memancarkan kekuatan ajaib. Asal-usul dunia ini terus berguncang, dan seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Rantai ilahi tatanan asli di balik kabut yang kacau mulai memudar. Pada saat ini, cahaya ungu dari darah kekaisaran ungu juga ditekan oleh cahaya putih. Melihat hal itu, keempat dewa abadi akhirnya menghela napas lega. Setiap saat, mata semua orang menjadi panas. Momen berikutnya. Darah Kaisar Ungu diserbu oleh cahaya putih asli. Tetapi keempat dewa abadi itu belum bereaksi. Saat berikutnya, langit dan bumi bergetar hebat, dan tiba-tiba kabut kekacauan bergulung kencang. Rantai tatanan ilahi yang mewakili asal-usul dunia mulai runtuh, dan cahaya putih yang tak berujung ditelan oleh darah Kekaisaran Ungu. Pada saat ini, seluruh dunia mulai berguncang, dan keempat dewa abadi merasakan untuk pertama kalinya bahwa kekuatan asli dunia menghilang dengan cepat. Bab 2099, Kaisar Abadi Wei Yang, Kebangkitan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tian Xuanzi adalah orang pertama yang terkejut. Di wajah besar Kaisar Ilahi dan Kaisar Abadi, ada ekspresi keterkejutan dan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cepat, matikan sumber listriknya segera. Tubuh asli Kaisar Abadi tiba-tiba muncul pada saat ini, dan gambar Dharma hitam di belakangnya secara langsung menopang langit dan bumi. Ini bangkit kembali. Hentikan segera, kalau tidak dunia yang telah kita bangun dengan susah payah ini akan hancur. Dia tidak menyebutkan situasi terburuk, karena kekuatan asli dunia ini terkait dengan asal-usul mereka yang abadi.
Pada saat itu, asal-usul mereka yang agung akan rusak, dan kerugiannya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, pada saat ini bahkan Kaisar Abadi yang paling licik pun adalah yang pertama muncul, ingin segera menyelesaikan masalah ini. Namun, dia jelas meremehkan kekuatan bola darah Kekaisaran Ungu ini. Ledakan, lengan besar Kaisar Abadi menghantam cahaya putih itu dengan sekuat tenaga, namun hanya sedikit mengguncang lawannya, dan mustahil memutus koneksi lawan dengan asal-muasal seluruh dunia. Brengsek. Saudara Shen Huang, terserah padamu. Pada saat ini, bahkan Kaisar Abadi kehilangan ketenangannya. Sosok Kaisar Ilahi menjadi semakin kokoh. Dia melangkah maju dan langsung tiba di pusat dunia. Semuanya, bantu aku. Pedang. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan di bawah tatapan kaget banyak orang, sebuah retakan besar muncul di ujung dunia. Cahaya bintang bersinar di luar, dan alam semesta yang dingin dapat terlihat. Di ujung alam semesta dingin yang tak berujung, seberkas cahaya keemasan langsung menembus alam semesta. Kemudian dengan cepat muncul di dunia. Desir, ruang antara langit dan bumi seketika dipenuhi dengan energi pedang yang amat tajam. Energi pedang yang menyebar tanpa sengaja langsung membelah ruang, dan kemanapun cahaya pedang itu lewat, serpihan ruang pun beterbangan di mana-mana. Ketika Kaisar Dewa mengulurkan tangannya, pedang emas itu langsung masuk ke tangannya. Galaksi dan alam semesta tak berujung yang mengelilingi Kaisar Ilahi meledak dengan cahaya keemasan yang cemerlang pada saat ini. Cahaya keemasan itu langsung mengalir ke pedang emas itu. Menabrak, singa besar berkepala 9 itu menyemburkan api aslinya. Dalam sekejap, kekosongan itu runtuh, dan api suci merah emas yang tak berujung langsung menyelimuti pedang emas itu. Saat berikutnya, Kaisar Abadi menunjukkan. Cahaya gelap diam-diam menembus alam semesta dan langit berbintang, lalu menyatu dengan pedang emas, memberikan pedang emas itu sedikit lebih banyak cahaya hitam yang merusak. Terakhir, ada Tian Xuanzi. Dia menarik napas dalam-dalam, wujud aslinya terwujud, dan dia meraih dengan kedua tangan. Tiba-tiba seberkas cahaya kehampaan tertangkap olehnya dari kedalaman alam semesta. Lalu dalam sekejap, pedang emas itu seakan tak ada lagi di dunia ini, dan menjadi semacam keberadaan di antara ketiadaan dan kenyataan. Dengan berkah kekuatan gaib dari 4 dewa abadi, pedang emas itu langsung memancar keluar dengan cahaya cemerlang yang tak tertandingi. Kecemerlangan ini langsung merobek kabut yang kacau, dan rantai tatanan ilahi yang tak berujung juga ditembus oleh cahaya pedangnya, secara langsung menyingkapkan alam semesta dan langit berbintang di luar. Memotong. Sang Kaisar Ilahi melangkah maju, lalu menggenggam pedang itu dengan kedua tangan dan tiba-tiba menebasnya. Sulit untuk menggambarkan pesona pedang ini. Alam semesta terkoyak, dan tampaknya segalanya tidak mampu menahan cahaya pedang ini. Bahkan rantai tatanan ilahi yang bertransformasi dari asal mula dunia langsung terkoyak oleh pedang yang mengerikan ini. Semua pecahan hukum berubah menjadi ketiadaan, waktu terus berjalan mundur, dan sebab akibat terputus. Kecemerlangan darah Kaisar Ungu langsung terkoyak. Dan semua ini belum tersentuh. Pedang ini seperti pedang yang menciptakan dunia, memadatkan semua cahaya pedang dan menebas langsung ke arah darah Kekaisaran Ungu. Seolah-olah alam semesta runtuh dan cahaya ilahi yang tak berujung lenyap dalam sekejap. Segala sesuatu berubah menjadi ketiadaan, dan tidak ada berbagai aturan seperti waktu, ruang, bumi, angin, air, api, dan lain-lain. Ini juga momennya. Di atas darah Kekaisaran Ungu, cahaya ungu terputus. Cahaya pedang yang teramat tajam langsung menembus darah Kaisar. Berdengung. Momen berikutnya. Itu seperti mutiara yang tak ternilai harganya yang pecah. Darah Kekaisaran Ungu penuh dengan retakan di dalamnya. Dan jauh di dalam celah itu, ada aura ungu yang amat pekat. Udara ungu langsung menyapu langit, seolah menerobos semacam hambatan, dan langsung melenyapkan semua cahaya pedang. Lalu cahaya ungu ini, setinggi 9 langit, merobek tembok batas dunia dalam sekejap, lalu menuju ke kedalaman asal-muasal alam semesta semua langit. Tidak seorang pun tahu berapa miliar mil jarak yang dibentangkan cahaya ungu ini, bahkan penglihatan seorang yang kuat dan abadi pun sulit melihat ujungnya. Energi Kaisar Ungu tak berujung, mengguncang alam semesta. Dan pada saat yang sama, energi ungu ini langsung merasuki alam semesta, membangunkan makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya yang sedang tertidur. Namun saat mereka memperlihatkan tubuhnya dan melihat udara berwarna ungu, raut wajah mereka langsung berubah drastis. Ungu datang dari timur. Mungkinkah orang dari kota Kekaisaran Pusat telah bangkit? Jauh di dalam alam semesta yang tak berujung, di sebuah planet tandus yang sudah ada entah berapa tahun, di tempat terlarang, seorang lelaki tua kurus memiliki ekspresi ketakutan di matanya seolah-olah dia teringat sesuatu. Pada saat ini, di tempat-tempat rahasia terlarang yang tak berujung atau alam rahasia kuno, semua makhluk yang kuat dan kuno terbangun dan terkejut. Banyak ras alien yang gemetar, seolah-olah mereka telah kembali ke era tertentu. Kota Kekaisaran Pusat. Pada saat ini, kota Kekaisaran Pusat berada di tepi alam semesta yang gelap. Karena kehadiran orang-orang kuat seperti Putra Kaisar, kota Kekaisaran Pusat menjadi semakin kuat saat ini. Ada galaksi-galaksi yang tak berujung dan matahari serta bulan yang melayang di sekitarnya, dan tembok-tembok kota membentang entah berapa puluh ribu mil panjangnya. Mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di alam semesta, dan mereka dipenuhi dengan formasi pada tingkat setengah langkah abadi.
Namun, formasi mengerikan ini bahkan tidak bereaksi sama sekali saat berhadapan dengan cahaya ungu. Atau, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bereaksi. Desir, cahaya ungu jatuh secara vertikal pada 9 prasasti batu di tengah kota kekaisaran. Di bawah loh batu ini, bumi bergemuruh dan seluruh kota kekaisaran pusat berguncang. Para makhluk di kota kekaisaran pusat tak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Apa yang sedang terjadi? Apakah kota kekaisaran menghadapi musuh yang kuat? Namun, semua orang segera melihat bahwa di tengah kota kekaisaran pusat, di bawah prasasti batu besar, tanahnya retak. Sebuah baju zirah berwarna ungu emas yang tertutupi lumpur dan debu perlahan bangkit dengan cahaya ungu. Baju zirah ini berlumuran darah dan bahkan ada celah-celah yang rusak. Mereka tertutup debu dan tidak diketahui sudah berapa tahun mereka ada. Momen berikutnya, bermandikan cahaya ungu ini. Baju zirah itu langsung memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi cahaya itu sangat terkendali dan menghilang dalam sekejap. Berdengung, ia bergetar hebat, seolah dipanggil oleh sesuatu, seketika menghancurkan alam semesta dan langit berbintang, lalu lenyap di tempat. Semua orang, termasuk orang-orang di kota kekaisaran pusat, sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Banyak orang tua bahkan berlutut di tanah, berbicara tidak jelas karena kegembiraan. Kaisar telah muncul. Itu baju zirah Kaisar Abadi Wei Yang. Kaisar Abadi Wei Yang telah muncul. Kota kekaisaran pusat kita akhirnya akan bangkit. Selama Kaisar Agung tidak dihancurkan, kota kekaisaran pusat kita akan menjadi tak terkalahkan. Baju zirah kuno dan bobrok ini menyebabkan guncangan hebat pada seluruh alam semesta saat pertama kali muncul. Baik tempat-tempat suci utama, area terlarang di alam semesta, atau orang-orang kuat dari 4 sekte utama, mereka semua merasakan bahwa kekuatan kekaisaran yang perkasa dan tak terkalahkan sedang bangkit kembali. Hanya seorang kaisar yang dapat memiliki tekanan sedemikian rupa sehingga dapat menekan 9 langit dan 10 bumi. Kaisar Abadi Wei Yang, dia sudah tumbang selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia bisa bangkit lagi? Apa yang terjadi di kedalaman alam semesta? Kaisar Abadi Wei Yang telah bangkit kembali. Apakah akan terjadi pergolakan besar di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya? Pada saat ini, kekuatan kekaisaran yang sangat mengerikan dan tak berujung bahkan menyebar ke seluruh alam semesta dan lautan waktu, mengejutkan negeri asing yang gelap. Di dalam dunia yang dibuka oleh 4 dewa abadi. Setelah melihat cahaya ungu yang menembus langit dan bumi, bahkan keempat kaisar ilahi pun terkejut. Cepat, hancurkan tubuh pria ini. Sang kaisar abadi tampaknya teringat sesuatu, dan langsung menatap putra kaisar dengan ketakutan yang amat sangat. Ketika kaisar ilahi mendengar ini, pupil matanya mengecil, dan tanpa ragu-ragu, dia mengayunkan pedang kaisar ilahi di tangannya, membawa cahaya pedang yang tak tertandingi, dan menebas langsung ke arah putra kaisar. Bab 2100, Baju Zirah Wei Yang. Saat pedang ini jatuh, tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kekuatannya. Dan hasilnya ditentukan saat pedang itu ditebas. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan putra kaisar. Kengerian serangan dewa abadi sulit dijelaskan. Khususnya bagi seorang master abadi veteran seperti kaisar ilahi, pedang kaisar ilahinya adalah senjatanya yang terkenal. Begitu kuatnya, bahkan energi pedang yang dipancarkannya saja dapat membunuh makhluk setengah abadi. Meskipun putra kaisar sangat kuat, menghadapi serangan dewa abadi, dia hanyalah debu kosmik dan tidak memiliki hak untuk melawan. Yang paling penting adalah dia telah terbunuh oleh serangan Tian Xuanzi sebelum ini. Sekarang, hanya tinggal cangkangnya saja. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Aiden dan orang-orang di kota kekaisaran pusat di bawah segera mengubah ekspresi mereka. Seorang kaisar ilahi yang bermartabat benar-benar menyerang makhluk abadi tanpa ragu-ragu. Ini hanyalah bentuk pengabaian terhadap martabat seorang pria kuat. Begitu pedang ini jatuh, sekalipun sang pangeran punya kartu truf untuk bangkit kembali, takkan ada harapan. Di bawah pedang kaisar ilahi, segala yang dimiliki setiap orang akan hancur menjadi ketiadaan. Penghalang yang mengerikan itu langsung jatuh pada kekosongan di mana putra kaisar berada. Tubuh layu putra kaisar bagaikan kayu lapuk, tanpa ada kelainan apapun. Bahkan kekosongan di sekitarnya hancur menjadi ketiadaan oleh pedang yang mengerikan ini. Pada saat ini, tubuh putra kaisar menghilang sepenuhnya, seolah-olah orang ini tidak pernah muncul di dunia. Termasuk Aiden, semua orang di kota kekaisaran tercengang, dan tampaknya sulit menerima pemandangan ini. Namun, semua orang menatap kehampaan, berharap keajaiban terjadi. Akan tetapi, setelah beberapa saat, tetap saja tidak terjadi apa-apa. Namun, di bawah pedang ini, bola darah kaisar ungu tampaknya tidak terpengaruh. Cahaya ungu yang menembus alam semesta menjadi semakin panas, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Aiden, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan darah kekaisaran di tubuh kaisar? Xia Qianyu dan yang lainnya menatap Aiden bersama-sama. Aiden mengerutkan kening, saya tidak tahu situasi spesifiknya sekarang. Bagaimanapun, ini melibatkan rahasia kaisar abadi. Yang bisa saya pastikan sekarang adalah bahwa putra kaisar tidak akan pernah mati semudah itu. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, kita hanya harus menunggu dengan tenang. Firasatnya mengatakan bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan cukup untuk mengguncang seluruh alam semesta.
Ketika semua orang mendengar Chen Bei mengatakan ini, Chu Tianquo dan yang lainnya, yang sudah putus asa, merasakan secercah harapan di hati mereka lagi. Lagi pula, putra kaisar adalah keturunan kaisar abadi, jadi mungkin dia mempunyai metode yang tidak dapat mereka bayangkan. Tetapi dengan adanya 4 dewa abadi di sini, bahkan jika putra kaisar memiliki cara yang paling ampuh, ia kemungkinan tidak akan menjadi tandingannya, bukan? Semua orang khawatir. Di atas kehampaan yang kacau, sosok kaisar ilahi dan kaisar abadi muncul bersama. Keabadian, apa maksudmu dengan apa yang barusan? Kaisar abadi mengenakan jubah hitam dan emas, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Ketika dia berbicara, hanya 4 orang yang dapat mendengarnya. Teknik deduksiku mengatakan bahwa jika anak ini tidak disingkirkan, sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahkan jika kita berempat bekerja sama, akan sulit untuk melawan. Apa? Kali ini, bahkan Tian Xuanzi merasa sulit untuk tetap tenang. Di antara keempatnya, Kaisar Abadi memiliki kemampuan deduktif yang paling kuat. Siapakah identitas putra kaisar yang bahkan Kaisar Abadi begitu takut padanya? Garis keturunan putra kaisar terkait dengan Kaisar Abadi, jadi meskipun mereka berempat adalah penguasa abadi, mereka tidak dapat menyimpulkannya. Garis keturunan Kaisar Abadi, bahkan jika beresonansi dengan hukum langit dan bumi, secara alami dapat mengaburkan rahasia surga. Namun, jika Kaisar Abadi bersedia membayar harga tinggi, dia pasti dapat menyimpulkan identitas putra kaisar tersebut. Namun dia bukan orang baik, dan dia tidak akan melakukan tugas yang tidak ada pamrihnya seperti itu. Semua orang tahu bahwa putra kaisar merupakan keturunan dari Kaisar Abadi, tetapi tidak seorang pun tahu dari Kaisar Abadi mana ia berasal. Saat ini, satu-satunya orang yang mengetahui identitas putra kaisar adalah Chu Tianquo dan beberapa dewa sejati veteran lainnya di kota Kekaisaran Pusat. Bagaimana dengan garis keturunan Kaisar Abadi? Jika kita berempat bergabung, bahkan jika senjata kekaisaran itu sendiri dihidupkan kembali, kita masih bisa mengatasinya. Terlebih lagi, kita punya saudara kaisar ilahi dan saudara abadi di sini. Leluhur singa berkepala 9 memancarkan aura mendominasi saat 9 kepalanya yang besar bergoyang. Kaisar ilahi dan kaisar abadi tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Momen berikutnya. Berdengung. Di atas kolom cahaya ungu besar yang menembus langit dan bumi, tiba-tiba muncul sepotong baju besi kuno dan rusak. Pada baju zirah itu terdapat bekas-bekas pisau dan pedang, bahkan banyak tempat yang tertusuk dan rusak, dengan sedikit darah hitam di atasnya. Seluruh baju besinya terlihat sangat sederhana dan penuh jejak waktu. Saya tidak tahu sudah berapa lama hal itu ada. Namun, baju zirah itulah yang muncul di kehampaan. Dalam sekejap, segala sesuatu di dunia tampak kurang penting. Ia hanya mengambang di sana dengan tenang, tanpa aura apapun yang terpancar darinya. Akan tetapi, semakin hal ini terjadi, semakin keempat dewa abadi itu tidak berani meremehkannya. Baju besi siapakah ini? Tian Xuanzi diselimuti lapisan cahaya ilahi yang kacau, menatap baju besi kuno dari jauh. Ada ketakutan di matanya yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Mampu datang ke dunia ini secara diam-diam di bawah blokade 4 abadi agung, bahkan pengendali dunia ini hampir tidak dapat merasakan jejak keberadaan baju besi ini. Semua tanda ini menunjukkan bahwa baju besi ini jelas tidak sederhana. Di mata Kaisar Abadi, cahaya ilahi yang kacau melonjak, seolah-olah dia sedang menyimpulkan asal-usul baju besi ini. Tiba-tiba dia mengerang, dan banyak sekali cahaya ilahi yang kacau di tubuhnya tersebar, dan suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Ini adalah baju zirah perang yang digunakan oleh seorang kaisar. Dia selesai mengatakan hal itu. Bahkan Kaisar Dewa dan leluhur singa berkepala 9 pun terkejut pada saat ini. Mereka sudah bisa menebak kalau baju besi ini punya asal-usul yang hebat, tapi setelah mendengar perkataan Kaisar Dewa Abadi, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan rasa terkejut di hati mereka. Baju zirah kaisar muncul di sini. Apa artinya ini? Artinya, semangat juang sang kaisar yang tak pernah padam telah bangkit kembali. Dan mereka baru saja membunuh keturunan kaisar ini. Momen ini. Bahkan seseorang yang mendominasi seperti leluhur singa berkepala 9 tidak berani mengatakan sepatah kata pun pada saat ini. Kata, Kaisar, dapat menghancurkan surga. Sekalipun mereka berempat menggabungkan kekuatan, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Kaisar sejati. Bahkan seorang Kaisar abadi yang kuat dapat dengan mudah membunuh mereka berempat hanya dengan satu jari. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasinya, setiap langkah maju membawa perbedaan yang besar, apalagi wilayah yang sangat luas antara Kaisar abadi dan Tuan abadi. Dalam begitu banyak era kosmik, banyak dewa abadi yang kuat lahir, dan dewa abadi yang kuat lahir di hampir setiap era, tetapi sangat sulit untuk melahirkan seorang kaisar dalam waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Rahasia yang tercakup dalam hal ini bukan lagi sesuatu yang bahkan para dewa abadi pun dapat mengetahuinya. Bersambung.